Reading kali ini agak sedikit berat, dan bisa terjadi pada diri kalian, atau seseorang yang kalian pikirkan, atau salah satu anggota keluarga. Dari reading ini bisa dijadikan pelajaran bagi kalian, jika ada seseorang yang terlihat terlalu bucin dengan pasangannya. Bucinnya terlihat sangat tidak wajar, bahkan mendekati membodohi dirinya sendiri. Karena reading ini bercerita tentang energi dari seseorang yang sudah lama terjebak dalam hubungan yang terpaksa. Kenapa saya baca terpaksa? Karena terlihat energi sosok ini seperti lalat yang terjebak di sarang laba-laba. Sosok dalam reading ini sering dipaksa melakukan apapun yang menjadi aturan yang dibuat oleh pasangannya. Padahal aturan itu merugikannya, misalnya, finansial dari sosok ini digunakan oleh pasangannya tanpa bertanggung jawab. Saya merasa energi kuat dalam hal finansial. Sosok ini dimanfaatkan di sisi keuangan. Misalnya hasil kerja kerasnya hanya dipakai membayar hutang yang tidak pernah berhenti diulangi, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Sangat terlihat ini adalah koneksi yang didasari oleh lingkaran energi rendah, yang dijelaskan oleh kartu The Devil. Anehnya sosok ini tidak bisa keluar dari lingkaran jebakan pasangannya dan terus mencari pembenaran dari manapun. Pembenaran juga sering didapatnya dari pembelaan dan bujuk rayu pasangannya. Dalam kacamata orang lain, pasangannya melakukan penipuan dan manipulasi, tetapi sosok ini seperti tersihir oleh pasangannya. Inilah yang memberatkan, saya melihat ada energi gelap yang menaungi sosok ini. Pertemuan mereka sudah diawali dengan energi kegelapan, contohnya mantra cinta, atau sihir cinta, atau rapalan agar diri terlihat mempesona. Beberapa di antara kalian yang resonate, energi yang saya baca ini merupakan mantan yang tiba-tiba memilih orang lain, dan meninggalkan kalian begitu saja. Reading ini bisa menjadi jawaban yang melegakan bagi kalian, jika sampai saat ini masih ada luka karena perbuatan sosok ini kepada kalian. Bahwa, mereka tiba-tiba meninggalkan kalian, karena berada dalam pengaruh energi kegelapan. Itu artinya, kalian tidak pantas jika terus merasa terluka akibat perbuatan mendua yang dilakukan sosok ini. Bisa jadi, kalian yang membaca dan mendengar reading ini, merasa bahwa energi yang sedang saya baca adalah diri kalian sendiri. Mohon tidak tertrigger, dan pahami reading ini pelan-pelan. Sebenarnya sudah lama sosok ini mempunyai firasat mengganjal, yang membuatnya merasa sakit, tetapi tidak bisa dikeluarkannya. Setiap kali sosok ini menemukan keganjilan di suatu kejadian, dia akan marah besar atau kecewa berat, tetapi, sosok ini segera akan menerima mantra sihir cinta dari pasangannya, yang berhasil menundukkannya lagi. Kejadian seperti itu terjadi berulang-ulang kali. Setiap ada yang menegur, atau berusaha menasehati, dia justru akan marah dan tersinggung dengan orang yang menasehatinya. Beberapa di antaranya hanya bisa menangis sedih dan terluka, tetapi tidak bisa keluar dari perangkap. Yang paling terbaca di sini adalah manipulasi keuangan atau materi yang di dalamnya ada harta benda seperti rumah, kendaraan, dan aset penting lainnya. Materi-materi itu juga yang membuat sosok ini terus dijebak dalam hubungan ini. Banyak sekali manipulasi, penipuan, pemutarbalikan fakta, yang dilakukan pasangannya. Bahkan ada kartu tentang pihak lain, bisa jadi pasangan dari sosok ini pun melakukan penipuan lain lagi kepada seseorang. Atau memasukkan orang lain, pihak ketiga, dalam hubungan mereka, dan sosok yang energinya sedang saya baca ini tidak mengetahui. Jikapun mengetahui, pasangannya akan kembali melakukan mantra sihir, agar sosok ini kembali menunduk dan percaya kata-kata manis pasangannya.
Reading kali ini sangat berat dan melelahkan, karena banyak sekali energi rendah dan gelap yang berputar dalam koneksi ini. Saya tidak membaca kelanjutan dari suatu kejadian, karena takdir itu milik masing-masing manusia. Ada yang tercerahkan dengan pengetahuan baru dan mulai belajar, lalu menyembuhkan dirinya, serta menumbuhkan dirinya, agar bisa keluar dari situasi rumit. Ada yang memilih tetap dalam situasinya karena mempunyai alasan kuat dan hanya dirinya yang mengetahui. Yang jelas, dari susunan kartu akan ada tarikan dari semesta untuk sosok ini, agar mencari jawaban dari dalam jiwanya sendiri. Jiwanya akan membimbingnya menuju cara untuk menumbuhkan awal baru, yaitu pengetahuan atau pemikiran baru. Akan ada fase mengejutkan dan membuatnya sangat patah hati. Sosok ini akan merasakan atau menerima kehilangan besar. Fase mengguncang hidupnya itu akan memaksanya untuk mencari jawaban dan kesembuhan dalam keheningan jiwanya sendiri. Kesimpulan dan saran, semua kejadian yang datang dalam hidup sebenarnya bertujuan untuk menumbuhkan jiwa. Karena selama ini kita hanya diajarkan cara menumbuhkan raga atau sesuatu yang bersifat materi. Setiap ada kesusahan dan kesakitan selalu ada penawarnya. Ilmu pengetahuan adalah penawar paling ampuh untuk menerangi jiwa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.